dan umurnya mencapai 40 tahun. Dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat menyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat membuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Shadaqallahul azim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya, yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Layang Gumitir Kabupaten Bandung, Abah Ahmad juga terima kasih telah hadir. Kemudian Bunda Arianti, Hayati, Abah Boncel tadi terloksit, tapi mana Abah Boncel? Gak kelihatan lagi. Abah Boncel gak kelihatan lagi. Yang lainnya mungkin. Bu Hajah gak kelihatan lagi. Mungkin ada gangguan. Oke, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Pertama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita semua tengah mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang barusan telah disampaikan, juga mendengarkan juga jabarannya di frekuensi 141640 MHz. Satu rekan-rekan yang berada di Nada dan Dakwah ini tolong estafetkan ya, bahwa setiap pagi CH 024 Nada dan Dakwah di samping hiburan, komunikasi, saling sapa menyapa antar daerah juga diadakan kultum juga. Kita sama-sama pertahankan, kita sama-sama jagalah silaturahmi di pagi hari ini. Di pagi hari ini saya sampaikan penghayatan dan pengamalan Al-Quran. Jamaah yang saya hormati, sebelumnya tak lupa pula jangan sampai terlewatkan di samping setelah kita memuja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat, terutama syafaat ujma. Amin, Allahumma amin. Jamaah yang saya hormati, kita boleh berbangga dan bersyukur bahwa tingkat buta huruf Al-Quran di kalangan masyarakat Islam Indonesia sudah semakin sedikit. Bahkan saya juga alhamdulillah sekolah lagi ya di kecamatan, yaitu sekolah lansia. Batur sekolah ini aki-aki unggul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pemerintah sudah memprogramkan ini aki-aki sekolah deui ayeuna. Termasuk saya juga alhamdulillah sekolah deui resep. Biasa punya gelar, punya sarjana biasa. Nah, bisa silaturahmi, membahas masalah Al-Quran, bagaimana bisa membaca dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Terlebih lagi dengan tumbuhnya gerakan pemberantasan buta huruf. Sekarang sudah diaplikasikan pemerintah ya di kecamatan-kecamatan. Bahkan Al-Quran di berbagai pelosok masyarakat melalui metode yang cukup populer, yakni metode Iqra yang cukup praktis dan mudah dipahami, insya Allah akan mempercepat lagi kemampuan membaca Al-Quran di masyarakat kita. Kalau dulu saya waktu ngaji hafal kena A, B, C, D, abjadnya, ya, hijayah. Sekarang ada sistem Iqra, dulu mah harus hafal. Nah, walaupun demikian jamaah yang saya hormati, masih sangat disayangkan di kalangan umat yang sudah mampu membaca Al-Quran, banyak yang belum memahami isi yang terkandung di dalamnya, yang merupakan way of life, jalan hidup bagi umat Islam jamaah yang saya hormati. Ya, mereka banyak yang belum mengkaji dan menghayati rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran, sehingga di dalam amalia hidupnya sehari-hari masih banyak yang tidak mampu, masih banyak yang tidak mencerminkan petunjuk Allah tersebut. Bahkan sebagai dan jamaah yang saya hormati dari mereka ada yang dengan mudah menukar agama karena mereka hanya mampu membaca Al-Quran tetapi belum menghayati dan mengkaji, sehingga nikmat iman dan Islam belum diperoleh. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini yang lebih disayangkan adalah kesan yang selama ini masih juga melekat pada sebagian umat Islam. Apa? Yakni kesan bahwa mereka hanya menekankan pada lancarnya membaca Al-Quran. Yang penting asal lancar. Tetapi kami alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih Teh Wulan sudah membimbing warga kami, sehingga yang tadinya terbata-bata, tadinya belum bisa, alhamdulillah. Dan kami juga program sudah berjalan, yaitu jiling ya, untuk meluruskan cara membaca. Jiling itu ngaji keliling, di situ kesempatan yang betul-betul terkoreksi ya. Putaran pertama sudah di Majalaya, sekarang putaran kedua akan dilaksanakan insya Allah apabila ada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggal 14 Januari, karena tanggal 14 Februari kita sudah mulai pemilihan umum ya. Jamaah yang saya hormati, ini untuk memperdalam, untuk memahami Al-Quran ya. Jadi kalau kita belajar hanya di radio saja, saya yakin jamaah yang saya hormati belum bisa, karena di radio namanya kan yang berbeda-beda. Kadang-kadang kalau bisa meluruskan, kadang-kadang sedang ngaji tidak kedengaran karena satu frekuensi dipakai oleh beberapa stasiun, kalau di darat beda lagi. Nah, ini adalah program kami sahabat Kultum Insan, insya Allah tanggal 14 sambil silaturahmi saya tunggu. Insya Allah ta'ala jamaah kita akan belajar Al-Quran tidak merasa malu jikalau tidak merasa salah. Jikalau misalnya kita meninggalkan kewajiban, kita belajar wajib.
dedag we isin deui atau bahkan melecehkannya juga gitu. Nah, hal seperti inilah jamaah menyebabkan belum melaksanakan kehidupan yang islami, yang Qurani di lingkungan masyarakat Islam. Ya, kita berusaha insyaallah. Dari masalah yang saya kemukakan barusan, ada beberapa sebab jamaah yang perlu kita angkat di sini. Dan kita coba jamaah yang saya hormati ungkap bagaimana cara mengatasinya. Orang yang tadinya malu. Nah, di sini ada jamaah yang saya hormati. Ya, hanya mengingatkan saja yang pertama kurangnya penghayatan dan pengamalan. Nah, karena kurang biasa saja. Nah, sekarang tingkatkan. Banyak pengajian-pengajian yang kita jumpai di lingkungan kita, baik di masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis taklim. Nah, ini majelis, walaupun hanya sebatas kita menggunakan APK, menggunakan antena radio, ini majelis tempat, ya tidak sedikit majelis-majelis tempat-tempat berbicara yang beda frekuensi, hanya dipakai bersiul, dipakai nyanyi dan lain sebagainya. Bukan melarang, silakan, tetapi saatnya sekarang kita untuk menimba ilmu. Maupun di pengajian-pengajian keluarga secara keliling yang hanya menekankan pada membaca Al-Quran saja secara rutinitas gitu. Sedangkan penekanan pada penghayatannya kurang mendapat perhatian. Jadi baca Al-Quran keliling terus ditekankan. Tapi ini penting juga bagaimana cara membaca yang benar, bagaimana hukumnya. Nanti di pelaksanaan kami ini jiling ya sama yang hormat. Atau terkadang diadakan ceramah saja, tetapi tidak mengarah pada pengkajian yang mendalam jamaah yang hormat. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Anda semua, ya, seperti penanaman akidah yang hanya secara parsial, tidak utuh dan totalitas. Ya, penanaman syariat yang hanya bersifat pikiran saja, jamaah yang saya hormati, tidak secara sistematis, dan penanaman akhlak yang sempit. Karena itu bagaimana umat dapat mengamalkan kehidupan yang Qur'ani sedangkan petunjuknya belum mereka ketahui. Siapa tahu ngaji saya sampai ke Leles, ke Garut, mana ini baru wilayah kota Bandung, ya, baru di Banjaran dengan Jelekong, nanti bisa ke Sumatera juga nanti ini ke Bu Arianti ngaji, ya, siap ya Bu Arianti ya, saya ngaji ke Sumatera ya, naik kapal nanti ke sana semua. Yang demikian ini banyak terjadi jamaah terutama di kampung-kampung mereka secara rutin mengadakan pengajian, tetapi kebanyakan acaranya hanya membaca Al-Quran dan doa penutup, hanya itu kebanyakan. Ini dilaksanakan sama saya juga. Waktu saya ngaji di Palembang itu hanya ngaji Al-Quran, doa tutup sudah, pulang. Perjalanan 1 minggu saya ke Palembang, kayak musik sini di Ampera di situ, ya, di saya tuh kita suruh ngaji di situ. Jadi materinya membaca Al-Quran, doa dan tutup sudah, pulang. Nah, dengan adanya jiling, insyaallah taala jamaah yang saya hormati, ya, barangkali inilah salah satu peninggalan jamaah yang saya hormati sehingga kita sebagai umat Islam tetap jauh dari tujuan Al-Quran yang sebenarnya. Nah, disinilah jamaah yang saya hormati, juga ada kebiasaan-kebiasaan umat Islam yang perlu diubah atau ditingkatkan. Apa? Yakni kebiasaan mereka yang secara rutin membaca Al-Quran setelah menunaikan ibadah sholat, tapi tidak pernah dia mengkaji kandungannya dan tidak pernah dia membaca buku-buku yang membahas kandungannya. Maka saya di APK yang lain membahas jamaah yang saya hormati tafsir. Mulai tahun sampaikan sekarang Al-Baqarah jamaah yang soleh sudah ayat 15, alhamdulillah. Diulang-ulang terus. Yang menerimanya juga alhamdulillah. Dia udah beberapa kali hatam, ya, di Jelover. Nah, agama Islam adalah agama yang membawa kebenaran jamaah yang hormati, yang menuntun umat manusia menuju kehidupan yang damai sejahtera di dunia dan di akhirat kelak. Ya, karena itulah kandungannya ini mencakup seluruh aspek kehidupan.
Tanpa mengetahui aspek-aspek tersebut, jamaah tidak mungkin kehidupan Islami akan terwujud dan kedamaian akan diperoleh. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini salah satu jalan untuk menuju kehidupan Qur'ani, maka sistem pengajian tersebut ini perlu diubah dan ditingkatkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya jamaah agar membaca Al-Qur'an dengan sungguh-sungguh betul. Dengan membaca jamaah yang hormati kemudian dia mengerti artinya bagaimana, kita hayati kandungannya, kita amalkan segala perintahnya, jauhi segala larangannya. Insya Allah dengan hal itu sesuai dengan Al-Quran, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang benar, membacanya mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi tidak perlu sekarang cepat tapi tidak benar. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan santai, insya Allah. Nah itulah. Yang kedua, jamaah yang saya hormati, kurangnya kesempatan mengkaji agama. Nah, mangpang mengpeng sekarang ya. Yang penting saya yang menyampaikannya sehat, semangat, tidak bosan ya. Nah, hal ini kebanyakan terjadi pada kaum muslimin yang jamaah yang terlalu mementingkan urusan dunia sehingga segala waktu tersita untuknya. Nah, golongan tersebut terkadang jamaah menyadari bahwa ajaran Islam sangat sempurna dan paling lengkap. Ya. Praktis untuk kita amalkan. Akan tetapi jamaah karena sudah tertipu oleh urusan dunia, diperhamba olehnya, maka urusan agama dianggapnya remeh dan diabaikan. Kewe deui ngaji masih kena aya waktu. Justru sekarang kesempatan di tahun 2024 ini kita tingkatkan jamaah yang hormat. Ya, insya Allah jangan diabaikan seolah-olah kewajiban hanya merupakan hal biasa. Ya, kan hal jamaah yang hormat, hati kita ini sebenarnya hati nurani ini sudah tumpul jamaah karena diabaikan kewajiban-kewajiban ini. Ya, kalau misalnya tambah waktu, tambah hari, tambah bulan, diabaikan kewajiban kita, hati kita tumpul. Insya Allah. Nah jamaah, agama itu hanya cukup membaca Al-Quran saja dan sedikit ibadah yang lainnya yang sempat dan mampu kita lakukan. Ia tak pernah menghayati dan menggali hikmah-hikmahnya. Dunia dianggapnya lebih utama bagi dirinya. Sedangkan agama hanya sebagian perlengkapan saja. Aduh, ngeri. kalau sudah demikian jamaah yang hormat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 4. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jelas. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini di dalam menghadapi golongan ini kita perlu mengadakan pendekatan secara pribadi ya. Kita perlu menjelaskan kepada mereka secara mendalam dan kontinu tentang apa? Tentang hakikat hidup jamaah dan hakikat agama Islam. Dan ini karena jamaah, jika mereka mengetahui hakikat agama Islam dengan sedalam-dalamnya, maka mereka akan menjadikan hidup di dunia ini sebagai sarana pengabdian, bukan tujuan. Tujuan kita kan akhirat. Dunia jamaah yang hormat bakal hidup kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ju'inal linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina saya repeat, wal banina wal qanatin al muqanatori minadh dhahab wal fiddah wal khayl. Ya, terima kasih. Benar. Nah, dijadikan inilah jamaah yang semua di dunia indah. Indah semua kita lihat. Indah di pandangan kita semua.
kecintaan indah kepada apa yang kita inginkan, cinta kepada harta, cinta kepada wanita, cinta kepada tahta, indah semua jamaah. Cinta kepada anak, harta yang banyak dari jenis emas perak, kendaraan pilihan, semua itu adalah menjadi keindahan buat kita semua. Nah itulah jamaah yang saya hormati. Dunia, siapa orang yang tidak indah? Siapa orang yang tidak suka dunia? Bohong jikalau orang tidak suka dunia. Kita berpijak di dunia, cinta dunia. Orang resep penuh dunia. Bohong, semua orang cinta dunia, resep jamaah yang saya hormati. Tetapi itu hanya sekedar permainan. Wa ma la yatadunya ila mata'al ghurur. Ingat, hanya sekedar permainan belaka. Tujuan kita jamaah adalah akhirat. Setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ditinggalkan, mungkin saja jamaah istri yang cantik dinikahi orang lain. Kita sudah bau, sudah meninggalkan sendirian jamaah di sono di alam kubur, cukul keleweng, cukul kelamping jauh ka itu ka dieu pamajikan nu geulis di cokot batur. Kemudian jamaah yang saya hormati, semua yang kita cintai akan ditinggalkan, harta akan dimiliki orang lain. Ya? Atau istri meninggal dunia jamaah, meninggalkan suami yang ganteng, menikah sama orang lain, harta diperebutkan, semua akan ditinggalkan tuh. Apa yang kita bawa jamaah yang saya hormati? Hanya amal baik dan amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ya. Yang ketiga jamaah yang saya hormati, yaitu mengerti tetapi tidak menginsafi. Golongan yang berperilaku seperti ini merupakan golongan yang terberat. Karena golongan tersebut kebanyakan kaum intelektual. Artinya apa? Secara ilmiah dia mengetahui agama Islam. Ya. Dan apa yang terkandung di dalamnya. Tetapi jamaah yang saya hormati, ketajaman hati mereka tidak ada alias tumpul. Begitu. Sehingga jamaah sangat sulit untuk meyakini, patuh dan tunduk terhadap hukum Allah. Padahal mereka ini menyatakan dirinya muslim. Perlu diketahui jamaah bahwa menerima dan meyakini agama itu bukan terletak di otak, tetapi di sini nih, di hati nih. Semakin tajam hati nurani seseorang, maka semakin tunduklah ia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, golongan tersebut ini termasuk muslim secara ilmiah saja, bukan secara amaliyah. Karena di dalam praktik hidupnya tidak mencerminkan pengamalan Al-Qur'an. Begitu jamaah yang saya hormati. Maka untuk menghadapi mereka memang ini sangat berat jamaah. Apa sebab? Dari segi keilmuan mereka pandai tentang Islam. Karena itu untuk menghadapi mereka pun harus secara ilmiah juga. Gitu. Ya, nasihatilah mereka dengan cara hikmah. Jelaskan tentang hakikat ilmu dan pengabdian kepada Allah. Ajaklah berdialog dan berdiskusi jamaah yang saya hormati ya secara mendalam dan kontinu. Berikan kepadanya bukti-bukti kebenaran Al-Quran dan hakikat Al-Quran bagi umat manusia. Lakukanlah semua itu dengan cara ihsan, dengan baik. Ya, iya, terima kasih. Kemudian apalagi jamaah yang saya hormati? Ya, lakukan semua itu dengan cara ihsan, cara yang dapat menyentuh lubuk hati. Sampai cinta saja dulu. Kalau orang sudah cinta kepada frekuensi 141.640 MHz, kepada nada dan dakwah juga jamaah yang saya hormat, sangat mudah. Insyaallah taala ya akan mengerti jamaah yang saya hormati apa yang dibacakan Al-Qur'an ini. Yang penting cinta lah. Ya, bisa kita jamaah yang saya hormati menyentuh lubuk hati kita. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Ya, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka berdialog dengan cara yang baik juga. Ulah sampai ada yang masuk, mana paling warga orang, tidak boleh. Mari kita rangkul, mari kita sambut dengan baik.
Nah itulah jamaah yang saya hormati, uraian kita simpulkan bahwa Al-Quran itu bukanlah sekedar bacaan untuk dilombakan serta untuk kajian ilmiah semata, tetapi Al-Quran ini merupakan ajaran yang harus dimengerti, yang harus dihayati dan diamalkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, sebagai kata penutup jamaah, saya 001 mengajak kepada kaum muslimin, marilah kita tingkatkan lagi ya penghayatan, ya pendalaman kita semua terhadap Al-Quran. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hidup kita menjadi hidup yang Qurani. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mengaturkan banyak terima kasih juga nih ya kepada rekan kami ini, kepada Anis saja, terima kasih dari Garut. Oke. Kemudian Bang Abbas ya, terima kasih Kabupaten Musi Rawas. Kemudian Bunda Arianti, terima kasih. Abah Ahmad, terima kasih. Wifi juga terima kasih. Oh, subhanallah. Nah gini ya, tolong masyarakatnya bawa ya setiap pagi ke sini ya, Bapak Lurah ya, ditunggu sama saya. Insya Allah Ta'ala apabila kita banyak silaturahmi, insya Allah usia kita akan dipanjangkan dan rezeki akan bertambah. Juga terima kasih kepada seluruh anggota sahabat Kultum Insani yang hadir di pagi hari ini, banyak sekali tercatat di WhatsApp saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada net kontrol setion, yaitu Bapak Ketua, dan saya kembalikan kepada Bunda Arianti sebagai moderator. Silakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiah yang disampaikan Pak Ustadz Yahya berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin, Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani SKI frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz Yahya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya diberkahi dengan kesehatan, insya Allah juga diberkahi dengan rezeki yang barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan yang mau pakai jalur.